Festival Pacu Jalur tahun 2025 ini karena Pacu Jalur kita semua tahu sudah sangat mendunia. Jadi untuk tahun ini penontonnya sangat membludak dan ini penuh sekali tribunnya dari yang di seberang dan di sisi saya, dan bahkan nggak hanya di tribun saja, ini penontonnya banyak yang nonton dari dalam sungai. Hello Mike, first of all I would like to say thank you for this special occasion that you come here to Indonesia to perform and to witness Pacu Jalur for the very first time. May I ask you, how do you feel? I feel amazing. Thank you so much for asking. Yes, I feel That's great. amazing. I feel great. All right, the most asked question is, did you ever expect that your song would be so viral, especially with a traditional event like Pacu Jalur? You know, when it comes to something like that, a question like that, you could never predict something like this happening. True. This is a blessing from God. Like, seriously, to combine music and culture in this type of way, you can only call it God, you know? Pacu Jalur, tradisi kebanggaan Riau yang kini mendunia. Hentak dayung di Sungai Kuantan mengayuh hingga ke panggung internasional. Ratusan jalur menjadi atraksi perlombaan tahun ini. Ya, ritual tahunan masyarakat Kuansing ini memang banyak dinanti. Terlebih setelah menjadi sorotan global. Mata dunia tertuju pada tren aura farming toga keluar yang dimainkan oleh para penari cilik. Euforia persiapan Pacu Jalur tahun 2025 masih sangat terasa, dan hari ini saya bergabung dengan salah satu peserta untuk ikut latihan Pacu Jalur. Kira-kira seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Oke, saat ini semua peserta udah di dalam jalur semua, dan ini totalnya ada berapa orang, Kak? 60 lah. 60-an. Di dalam satu perahu ada 60 orang dan semuanya harus saling koordinasi supaya gerakannya bisa sama semua. Itu lumayan menjadi tantangan bagi saya. Pacu Jalur merupakan acara tahunan terbesar yang diadakan oleh Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Ratusan perahu panjang atau disebut jalur bersiap untuk berlomba menjadi yang terbaik. Seperti peserta jalur yang saya temui ini dari Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai. Ini dari yang awalnya pelan dulu mendayungnya dan lama-lama semakin cepat dan mengikuti irama. Ini nggak kaget sih, fisiknya harus benar-benar kuat sekali, makanya latihannya itu bisa sampai 3 atau 6 bulan sebelum kegiatan perlombaan dimulai. Latihan berkala menjadi modal utama yang disiapkan para pendayung atau anak pacu. Kondisi fisik yang kuat sangat dibutuhkan. Kerjasama saat mendayung menjadi faktor utama agar jalur melaju dengan cepat. Ini untuk penyemangat dan supaya gerakannya itu kompak. Ini ada semacam, bukan nyanyian, tapi ini kata-kata yang diucapkan supaya memang gerakannya lebih kompak aja. Berawal dari abad ke-17, jalur menjadi alat transportasi utama warga desa di Rantau Kuantan, daerah di sepanjang Sungai Kuantan, bagian hulu hingga hilir. Pada masa penjajahan Belanda, Pacu Jalur digunakan untuk memeriahkan hari lahir Ratu Wilhelmina. Seiring perkembangan zaman, Pacu Jalur diadakan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini karena jalurnya itu panjang sekali, sekitar 33 meter dan isinya itu sekitar 60 orang. Jadi untuk menjaga kekompakan itu ada aba-aba dari pelatih yang kata-katanya itu harus seperti diucapkan estafet ke belakang. Jadi semuanya supaya dengarnya itu bersamaan.
lebih cepat lagi. Dan saya jadi sedikit nervous karena ini bakalan lumayan menguras tenaga, apalagi ini mengikuti arus sungai. Woohoo! Satu, dua, satu, dua, iya. Tarik, tarik, tarik. Otot-otot badan udah mulai terasa sakit semua. Sorry. Tarik, tarik. Saat melakukan latihan, anak pacu harus tampil prima, mengayunkan dayung dengan serentak di tengah perairan Sungai Kuantan. Tenaganya, juara banget. Hai. Ini kita persiapan nanti, mungkin buat saya pribadi harus pemanasan lagi karena otot-otot mulai sakit semua. Tapi justru inilah yang membuat para pedayung di sini itu semakin semangat. Jadi semakin keras juga latihannya dengan harapan supaya nanti semua rasa sakit, rasa capeknya itu terbayar di ending waktu juara. Untuk kegiatan hari ini mungkin udah selesai ya? Udah. Oke, hari ini latihannya udah selesai, jadi kita menepi dan kita istirahatkan badan dulu sebelum nanti hari H. Salah satu euforia saat biasanya akan adanya kegiatan pacu jalur atau perlombaan secara besar-besaran itu ya. Nah, untuk desa-desa yang lokasinya jauh dari lokasi, ini diadakan prosesi turun jalur. Berbeda dengan perahu yang digunakan untuk latihan, perahu perlombaan sudah khusus disiapkan agar tetap dalam kondisi prima. Tiap peserta memiliki keunikan tersendiri, mulai dari warna cat, motif, hingga pemberian nama jalur. Ini jalurnya baru bisa dimasukkan ke dalam sungai ini dengan bantuan puluhan orang untuk mengangkat karena memang beratnya pun mencapai ratusan kilo. Setelah diturunkan ke sungai, jalur akan langsung dikirim ke gelanggang atau area perlombaan, sembari menunggu jadwal dari sang pawang jalur. Dibutuhkan kerjasama yang baik untuk bisa mengangkat jalur menuju sungai. Bukan hanya pemacu saja, namun semua warga yang ada. Lagi? Lebih kurang 4 menit. 4 menit lagi? Iya. 3 menit ya? Iya. Oke. Nah ini segala sesuatu yang berurusan dengan keberangkatan jalur ini itu harus sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh pawang jalur. Nah ini kita berangkat 3 menit lagi ya? Iya. Jadi kita berangkat 3 menit lagi tepat pada pukul 9 pagi. Jalur yang sudah ada di sungai selanjutnya diberangkatkan ke lokasi perlombaan atau disebut mudian jalur, sesuai dengan agenda yang ditentukan oleh dukun jalur. Sungai Kuantan membentang dengan panjang mencapai 500 km dari Kabupaten Sijunjung di Sumatera Barat, Kabupaten Kuantan Sengingi, dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Tempatnya itu ya? Wah, akhirnya setelah menempuh perjalanan kurang lebih 4 jam di sungai ini, udah kelihatan juga jembatan di tepian Narosa. Nah, tempat inilah nanti yang akan menjadi lokasi perlombaan pacu jalur. Wah. Posisi yang strategis menjadikan tepian Narosa dipilih sebagai area pacu jalur dari tahun ke tahun. Alasannya karena medan sungai lurus, arus tidak deras, dan memiliki kedalaman ideal.
Ini sudah semakin mendekat ke lokasi, tapi ini arusnya semakin deras. Jadi untuk jalurnya ini sulit untuk maju. Jadi harus dibantu untuk mendayung. Semakin mendekat ke arena, di sini bisa dilihat banyak sekali perahu-perahu dari peserta lomba pacu jalur lainnya yang sudah berlabuh. Dan ini kalau dilihat, wah memang yang paling menarik mata adalah selain warnanya, ini hiasannya cantik-cantik sekali. Pada pacu jalur tahun 2025 ini, setidaknya ada sekitar 200 jalur yang akan bertanding. Sebuah momen ini begitu dinanti. Warna-warni jalur dengan ukiran dan motif yang unik bersiap menjadi yang terbaik. Bang, mau disandarin di mana ini? Di Pancang 4. Di mana itu? Di depan? Sana nanti. Saking banyaknya peserta yang ingin mengikuti pacu jalur, sampai-sampai kita kesulitan mencari tempat untuk berlabuh. Dan ini tadi udah ngecek sampai belakang sana, muter lagi. Akhirnya kita menentukan untuk berlabuh di tempat yang lumayan sepi, ada di dekat jembatan di sini.